Oke guys, iri bilang bos. Jadi itu judulnya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Jadi seperti yang kita tahu bahwa manga One Piece chapter 1017 itu sudah rilis. Sebenarnya yang versi ilegalnya itu udah rilis dari beberapa hari yang lalu ya. Hanya saja yang versi legalnya itu baru rilis hari Minggu ya. Kalau nggak jadi hari Senin sih sebenarnya, karena rilisnya itu jam 12 malam ya. Jam 12 malam gitu. Jadi udah hitung hari Senin gitu guys ya. Tapi kalau misalnya kalian tapi tergantung daerah ya. Kalau misalnya kalian orang Sulawesi dan sekitarnya ya mungkin waktu Indonesia bagian tengah mungkin rilisnya jam 1 pagi. Kalau kalian pengen baca yang legalnya guys ya, di Manga Plus ya rilisnya sesuai jadwal. Hari Minggu jam 12 malam. Dan saya itu sering banget kena spoiler ya guys ya. Kalau setiap kali saya buka sosial media di Facebook itu banyak sekali meme-memnya gitu. Jadi saya itu penasaran banget gitu, tapi tetap saya scroll gitu. Saya serius belum baca manganya ini guys ya. Walaupun saya sering kena spoiler ya. Oke, kita baca di Manga Plus. Oke. Dan di sini ada tiga versi ya, ada versi Indonesia, terus versi Inggris sama versi apa gitu. Nah, ini versi Indonesianya guys ya. Kalau versi yang Indonesianya itu ada tulisan IDN gitu guys di atas. Oke, kita baca yang versi ini, yang Manga chapter 17 1017. Ini yang terbaru guys ya. Dan teman-teman saya yang lain itu pada nonton Euro guys ya, Belgia versus Portugal, dan saya malah baca manga guys. Coba astaga. Dan saya recordnya ini udah jam 4 lewat guys ya, udah jam 4 pagi gitu. Dan itu udah babak kedua gitu, 1-0 lagi Belgia versus Portugal. Oke guys, manga chapter 1017 ini judulnya Perintah guys ya. Oke. Openingnya, bagian dalam kubah lantai pertunjukan, waktunya serangan balasan oleh Otama. Kenapa bocah sepertinya bisa di tengah medan perang gitu? Oke gitu. Jadi banyak banget orang yang bingung dengan kehadiran Otama guys ya. Apa yang terjadi? Bao Huang, siapa kau sebenarnya gitu. Jadi Queen ini bingung ya. Otama, ini kalau baca manga emang harus hati-hati ya guys ya. Udah harus jelas gitu ngelihatnya. Siapa yang ngomong gitu? Brook, Otama bertahanlah. Bagian dalam kasih lantai 4. Oke guys, jadi ada suara tembakan ini dari salah satu Tobiropo. Oh ya, ngapa nih Jimbe nih? Sekarang kan? Kenapa? Kau kehabisan kata-kata ya Jimbe? Ini Huhu ya kalau nggak salah, ya Huhu ya. Sejak awal ini adalah pertempuran antara 5.000 melawan 30.000 orang. Perbedaan jumlah lawan adalah hal yang wajar. Aku juga tidak berpikir kalau kalian akan menghadapiku 1 lawan 1. Haha, dasar, rupanya kau sudah paham situasi pertempuran ini ya. Oh jadi ini Jinbe-nya dikeroyok guys. Jinbe-nya dikeroyok. Tentu saja karena tugas kami adalah menahan kalian para perwira agar tidak berkeliaran seenaknya. Mereka terus saja bermunculan. Oh ini Frankie guys. Frankie. Anak buah mereka tidak ada habisnya. Ya iyalah. Ya gimana nggak ada habisnya gitu kalian nyerangnya di markas. Oke. Jack guys, memang seperti inilah perang terbuka. Oke, dia masih fight versus Inuarashi. Dan lagi-lagi ya Jack dibantu sama kroco-kroconya. Jadi jangan dendam padaku. Oke, dia mulai Inuarashi mulai kewalahan guys ya. Dia mulai ngos-ngosan tuh. Hei, sepertinya para pressure dan waiters di lantai pertunjukan sedang melakukan pemberontakan. Oh iya guys, ini gara-gara Otama nih guys ya. Hahaha, yang benar saja. Apa tindakan kita? Oke, jadi ini para kroco sok-sokan banget ya. Kayak punya haki aja guys ya. Tentu saja kita singkirkan mereka, ayo hajar mereka semua.
Habisi para pengkhianat di lantai pertunjukan. Kia, ada gifters. Oke, jadi Otama ini udah banyak banget dapat anak buah ya gara-gara Kibidangonya ya. Berjuanglah Otama kepada para rekan yang telah memakan Kibidango. Oke guys, ini kayaknya epic nih. Kepada rekan telah makan Kibidango. Lagi-lagi dia berteriak. Oke, anak buahnya Queen dan para kroco kayaknya kaget. Aku punya permintaan. Mau apa bocah itu? Cepat habisi dia. Oke, para kroconya marah. Otama lanjutin lagi. Aku punya permintaan. Bergabunglah dengan pihak Luffy. Luffy Aniki, itu pasti Luffy Aniki tuh. Dan juga Momonosuke. Bertahanlah topi jerami. Ini Luffy guys ya. Ini momen Luffy berhasil diselamatkan guys ya. Akhirnya si Baka Sencho berhasil diselamatkan oleh si Puskes keliling guys. Buset, ini anak buahnya Lau ini padahal ngeri-ngeri juga ya. Tapi kok nggak ikut di pertempuran utama ya. Paling tidak turun di Onigashima gitu. Bertahanlah topi jerami, jangan mati. Oh iya, Momonosuke guys. Ini Momonosuke ini emang takut ketinggian ya. Weh, tadi itu tinggi sekali. Ini siapa lagi? Shinobu guys. Selain itu Kinemon, Kiko. Oke guys ya. Oke, di atap kastil Onigashima. Lalu marilah kita bersama-sama kalahkan. Oh ya, ini masih lanjutan dari suaranya Otama. Lalu marilah kita bersama-sama kalahkan Kaido. Bagus, perintah sudah diberikan. Tuh, Tuan bersekolah, kenapa mendadak-andak terdiam? Cepat habisi bocah yang tidak jelas asal usulnya itu, Queen. Otama ini bisa dibilang ngeri juga di sini ya. Dia ngasih kontribusi yang luar biasa di Wano guys ya. Gara-gara dia Luffy dan kawan-kawan punya banyak pasukan itu. Apa yang terjadi pada Anda, Tuan bersekolah? Itu hal yang gampang, Nona Otama. Ada yang aneh dengan gifters. Oh, serahkan pada kami, Nona Otama. Kenapa kalian malah menuruti bocah itu? Oke, jadi mereka belum tahu ya. Ayo kita kalahkan Kaido. Nah ini guys ya, yang jaga di penjara nih. Kalian semua ikutlah denganku, Tuan Daifugo. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Mereka mengalami perpecahan. Sesuai perintah Anda, Nona Otama. Tuan Hamlet jadi gila. Hei, Jinbe sang kesatria laut, serahkan para kaum bawahan ini padaku. Kau urus saja Hu. Di sisi lantai yang pedalaman kastil. Hei, Poker, kau ini sedang apa? Jadi si Hu bingung gitu guys ya, gara-gara nakamanya berkhianat gitu. Kami akan membantu kalian para samurai sekalian. Oke, di lantai bagian 2. Yang akan memenangkan perangan ini adalah pihak si topi jerami. Mungkin di sini ini guys ya, kalau udah di animenya mungkin ada musik gitu ya. Kayak musiknya waktu Jinbe datang ya baru-baru ini. Oke. CP0 guys ya. Aneh sekali, apa yang sedang terjadi? Aduh, CP0 ini ngapain dah? Di sini menara otak kanan para Gypsies mengamuk. Lantai 1 bagian dalam kastil, apa yang terjadi? Seluruh Onigashima dilanda kekacauan. Di sini dalam. Oke. Kau ini memang hebat, Otama. Rencana kita berhasil. Jangan-jangan semua ini olah bocah itu. Ini God, ayo cepat lari. Nice, Sanji. Jadi guys ya, pada saat si Queen mau nyerang guys, Sanji datang ya dengan tendangannya Collier Strike. Brengsek, dasar bocah tank jets. Jangan pernah lagi menyebut nama itu. Wow. Rupanya kau ini juga bagian dari kelompok para peneliti gila itu ya. Hah? Queen. Hah? Maksudmu? Itu kisah masa lalu. Lihatlah, tubuh ini asal tahu saja sebenarnya aku yang cyborg. Oke guys ya. Jadi si Queen ini bukan manusia biasa gitu, dia cyborg juga gitu. Ini unik banget ya. Ada orang makan buah zoan dan dia manusia cyborg guys. Oke, sejak tadi juga sudah ketahuan kok. Gawat, Queen berubah bentuk ke manusia hewan. Segera menjauh.
Percuma saja sekalipun mengetahuinya, kau tetap tak akan mampu mengalahkanku. Hei Chopper, apa yang di sana baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja. Oh, Chopper sama bininya guys ya. Kau fokus saja dengan yang di sana. Jadi begitu ya Miyagi. Sebenarnya aku juga mencemaskanmu, apalagi melihat tubuhmu saat ini. Apaan sih Sanjinya guys? Sanjinya malah, ya lagi-lagi dia berulah guys ya. Si metuk koki mesum nih guys ya. Meski tidak boleh diresepkan, apa benar itu adalah obat yang bisa memulihkan seorang dalam sekejap? Ya, tapi hanya untuk sementara. Selain itu ada efek sampingnya, yaitu rasa sakit yang teramat sangat setelah efek obatnya habis. Oke, jadi mereka mencoba untuk menyembuhkan si Zoro guys ya, yang kekuatannya katanya 2000 orang. Cepat berikan obat itu padaku sekarang, bukan saatnya bimbang. Aku tidak perlu bagaimana jadinya tubuhku nanti. Hah? Kau mendengar ya? Kalau aku tidak kembali bertarung sekarang juga, maka semuanya akan sia-sia. Oh iya dong. Zoro ini harus cepat pulih ya, karena kekuatannya sangat dibutuhkan guys ya. Entah apa yang terjadi, tapi tampaknya aku harus bertarung dengan serius. Wow. Jurus karate manusia ikan, First Man Blade. Karena tuh guys ya. Teknik ngeri guys. Ini tekniknya Merin ya. Rankyaku. Wah, ini tekniknya CP0 guys ya. Bukankah teknik itu yang dikenal sebagai Tekai? Salah satu teknik Rokushiki, ilmu bela diri yang digunakan oleh agen pemerintah. Iya guys, CP0. Kalau tidak salah dulu aku pernah mendengar kabar tentang anggota CP9 yang melarikan diri dari penjara. Oke, ini Jimba yang ngomong ya. Aku selalu merasa bahwa di penjara ada anggota badan intelijen, ada hal yang aneh. Terus Huhu. Namanya kenapa Huhu ya? Kenapa nggak Wai gitu atau Wat? Hahaha, tak kusangka masih ada yang ingat tentang kejadian itu. Itu benar, akulah orangnya. Tapi hal yang baru kau sebutkan itu hanyalah sebagian kecil ceritanya. Meski saat ini aku memiliki kedudukan yang cukup tinggi, tapi 12 tahun yang lalu aku pernah dibuat menderita hanya karena satu kesalahan. Oke guys, ini kesalahan apa ya? Padahal dulu mereka bilang bahwa aku punya masa depan yang cerah, tapi setelah kejadian itu mereka malah bilang kalau aku tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Rob Lucci yang jenius. Oke guys, iri, bilang bos. Jadi itu judulnya guys ya. Si Huin kayak iri gitu. Ini serangan apa nih? Gagan. Oke, dia mulai serius bertarung guys ya. Memang kau memiliki teknik Rokushiki yang tidak pernah kulihat sebelumnya, tapi sayang sekali semua itu tidak hubungannya denganku. Itu tidak benar. Kau pernah bilang kan bahwa kau bangga menjadi anggota kelompok Tubi Jerami. Asal tahu saja, mendengar nama itu langsung membangkitkan kenangan buruk akan masa laluku. 12 tahun yang lalu, aku kehilangan buah iblis dari kapal pemerintah yang berada dalam pengawalanku. Lalu aku kaget saat melihat sosok si Luffy topi jerami yang menjadi pusat perhatian 2 tahun yang lalu. Aku kaget karena buah gomu-gomu yang hilang pada saat itu ternyata telah dimakan oleh si topi jerami. Oke guys, jadi buah gomu-gomu no Mi yang dimakan oleh Luffy itu ternyata milik pemerintahan dunia yang pernah dikawal langsung oleh si Huho waktu dia masih jadi agen pemerintahan dunia guys. Oke, ini menarik banget ya. Dan di sini ya pernyataannya 12 tahun yang lalu aku kehilangan buah iblis itu. Jadi masuk akal ya, buah iblis itu dari kapal pemerintah. Dan di sini dijelasin aku kehilangan ya, bukan dirampok ya. Ini nggak tahu emang subtitlenya kayak gini apa gimana gitu. Tapi bunyi pernyataannya aku kehilangan, bukan dicuri gitu. Tapi banyak banget ya kalau kita buka sosial media, entah itu Facebook, Instagram, ya mungkin kalau kalian follow grup-grup One Piece, itu banyak banget yang meme-meme yang beredar bahwa Jeki Kang Rampok gitu. Jeki Kang Rampok, si Buntung Kang Rampok gitu. Banyak banget yang ngomong katanya Shanks yang nyuri guys. Tapi kalau Shanks yang nyuri dari pemerintahan dunia atau agen pemerintahan dunia itu masuk akal ya, karena kekuatan Shanks haknya ya kita tahu gitu. Dia punya band Backman. Ya mereka bajak laut yang seimbang gitu, ngeri banget gitu. Jadi kalau mereka yang nyuri, Shanks dan anggotanya itu masih masuk akal gitu. Tapi kan setahu kita apa ya, bajak laut itu
kayak Sangs itu dia nggak berani nyerang, bukan nggak berani sih, tapi ia nggak pernah nyerang pemerintahan dunia secara langsung gitu. Justru bajak laut itu biasa yang diserang oleh angkatan laut gitu. Jadi ini menarik untuk kita tunggu ya kebenarannya gitu. Dan kalian komen menurut kalian ini Gomu Gomu no Mi ini siapa yang nyuri dan sampai kenapa buah Gomu Gomu no Mi itu ada di Sangs gitu. Kalian komen di bawah menurut kalian kenapa gitu. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menonton. Semoga kalian yang belum nonton juga bisa baca sama-sama dengan saya gitu ya. Terima kasih untuk kalian sudah nonton dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai ketemu di konten selanjutnya and stay santuy.